saya ingin cerita sebuah kisah nyata yang terjadi di Chili. Ada seorang petugas bangunan yang terjatuh dari lantai 10 sampai ke ground. Anda bayangkan, biasanya orang jatuh dari lantai 10 sampai ke ground itu pasti meninggal dunia. Tapi ya puji Tuhan, thanks God, beliau selamat dan hanya mengalami patah di tulang iga, di tangan, di kaki, dan lain sebagainya. Dan beruntungnya lagi, seorang petugas bangunan ini itu masih menyadarkan diri. Kemudian akhirnya langsung kru penyelamat datang dan menghampiri si petugas yang malang ini. Kemudian dipakailah tandu, diangkatlah seorang petugas yang malang ini di atas tandu. Nah, kalau misalkan sahabat excellent perhatikan, tinggi dari tandu itu nggak sampai 1 meter. Atau mungkin saya sebut tinggi dari tandu itu 1 meter. Nah, petugas malang ini masih menyadarkan diri. Lalu ketika diangkat, badannya begitu sakit, diangkat di tandu, lalu petugas bangunan ini bilang seperti ini kepada kru penyelamat, "Tolong jangan jatuhkan saya lagi. Saya mohon tolong jangan jatuhkan saya lagi." Nah, kalau Anda perhatikan sahabat excellent, bukankah Tuhan baru menyelamatkan dia jatuh dari lantai 10? Sekarang hanya karena 1 meter aja dia takutnya minta ampun. Nah, seringkali manusia sama seperti petugas bangunan ini. Ketika kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang besar, yang begitu berat, tapi ketika kita sudah lewati itu, semua sudah lewat, dan sekarang ada cobaan kecil, ada kerikil kecil, kita seringkali ragukan Tuhan. Kita seringkali udah down terlebih dahulu. Nah, iman 1 meter, saya pilih judul tersebut untuk mengingatkan kembali bahwa sebesar apapun masalah kita, kendala kita, toh akan lewat juga. Coba kita lihat 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Berapa banyak masalah-masalah yang toh lewat. Berarti hari ini, masalah yang hanya sekerikil kecil, pasti kita bisa lewati. Nah, lalu saya bertanya-tanya, kenapa kok yang di atas atau Tuhan suka memberikan kita beban, mencobai kita, ternyata untuk mengetes iman kita. Lalu kemudian ketika saya mengajak teman-teman saya partner untuk berbisnis, ternyata enggak semuanya berani. Beberapa dari mereka ragu, mereka buat perhitungan dan lain sebagainya. Saya tidak katakan perhitungan kehati-hatian itu jelek, tapi saya cuma mengatakan Tuhan menciptakan keraguan itu untuk 2 tujuan. Yang pertama, Tuhan menciptakan keraguan supaya manusia berhati-hati. Tanpa keraguan manusia pasti asal sikat, ya tidak berhati-hati, tidak hitung-hitungan dulu. Tapi tujuan kedua Tuhan menciptakan keraguan adalah supaya Tuhan bisa memisahkan mana yang emas, mana yang pasir. Sekali lagi, mana yang emas, mana yang pasir. Jadi karena semua orang ragu, maka tidak semua orang bertindak. Dan ada reward yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat orang yang berani untuk mengambil langkah. Jadi buat sahabat excellent yang hari ini mencoba ingin mengambil langkah, ingin berbisnis, percaya sama saya. Ketika saya mulai bisnis properti pertama kali, saya nggak ngerti properti. Saya bukan arsitek, saya desain grafer. Yang kedua, saya nggak ngerti tentang properti, saya nggak ngerti tentang legalitas properti, PPJB properti, nggak punya pengalaman di bidang properti. Oh, atau mungkin Pak Bong teknik sipil, saya juga bukan teknik sipil. Pada saat Pak Matius mengajak saya untuk join di bisnis properti, kenapa saya mengambilnya? Jujur, ya karena saya tidak bisa hitung-hitungan. Jujur, karena saya nggak ngerti. Karena saya nggak bisa hitung-hitungan, saya lakukan. Nah, banyak orang terlalu banyak menghitung, ya terlalu banyak mengkalkulasikan. Padahal tinggi cuma 1 meter, tapi mereka meragukan. Ya, padahal mereka sudah lewati hal-hal besar di masa lalu, tapi mereka ragukan Tuhan. Nah, yang saya alami adalah saya ambil dulu, karena tidak ada keadaan yang sempurna. Yang paling penting adalah kita mulai dulu, lakukan langkah pertama, kita sempurnakan pelan-pelan. Banyak orang yang berpikir, wah saya perfeksionis Pak orangnya. Percaya sama saya, orang yang terlalu perfeksionis adalah orang yang memiliki standar paling rendah. Kenapa saya katakan orang yang menuntut kesempurnaan justru memiliki standar yang paling rendah? Sama seperti kita ketika kita ingin membidik sebuah papan, ya, dengan panah. Banyak orang yang jago membidik. Wah, dia memperhatikan arah angin, dia memperhatikan tekanan udara, dia mengeker, dia membidik, setengah jam lewat, 1 jam lewat. Kenapa saya katakan standar paling rendah? Karena dia tidak melepaskan busur panahnya. Jadi buat Anda yang hari ini ingin memulai, ingin melangkah, tapi takut, ingat sama saya, mulai dulu, lakukan langkah pertama. Kalaupun kita salah, kita perbaiki. Karena tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Dari sini saya ingin berbicara bahwa iman 1 meter dengan 10 lantai. 10 lantai mungkin kalau satu lantai 2 meter berarti 20 meter. Sebenarnya sama aja. Jadi kalau kita perhatikan banyak orang bermental kecil. Mereka mengerjakan hal-hal yang kecil. Karena mereka berpikir mengerjakan hal yang kecil itu jauh lebih mudah. Nah, ini satu paradigma yang kurang tepat. Saya belajar dan menemukan bahwa ternyata hal yang kecil dan hal yang besar
tingkat kesulitannya sama. Contoh misalkan, saya membangun sebuah proyek perumahan kecil, yaitu hanya rumah yang besarnya 36 meter, 48 meter, sampai 60 meter. Kemudian ternyata sama susahnya ketika saya tanya sama seorang teman saya membangun apartemen. Saya tanya, susahnya sama nggak? Sama, Pak Bong. Dan dari sana saya berpikir bahwa ternyata manusia seringkali bermental kerdil, karena mereka menganggap iman 1 meter dengan iman 10 meter dan 20 meter itu sama saja. Jadi mulai hari ini, kalau memang Tuhan bisa menyelamatkan kita, tadi seorang petugas bangunan dari Chili yang jatuh dari lantai 10 selamat, maka Tuhan juga akan mengerjakan hal yang sama pada saat 1 meter. Jadi kalau memang hal yang besar, hal yang kecil sama, kenapa kita nggak berpikir besar? Henry Ford berkata seperti ini, kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda benar. Kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Karena sama-sama benar, kenapa kita nggak berpikir kita bisa? Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan agar kita bisa menjadi orang yang sangat sukses. Yang pertama, kita perlu mengumpulkan koin keberhasilan kita. Pada saat kita menemukan masalah yang kecil, masalah kerikil kecil, seringkali kita ragukan Tuhan. Kita perlu lihat ke belakang. Kita perlu flashback ke belakang bahwa kita sudah lewatin banyak mujizat, banyak keselamatan, banyak hal-hal atau masalah besar yang kita sudah lewati. Sama seperti ketika kita nonton sebuah film dengan judul God of Gamblers. Dalam film tersebut, coba Anda lihat, mana orang yang lebih percaya diri? Orang yang punya koin lebih banyak atau orang yang punya koin lebih sedikit? Saya yakin orang yang lebih percaya diri adalah orang yang punya koin lebih banyak. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin lebih percaya diri, ya kita perlu mengumpulkan koin keberhasilan kita, sekecil apapun. Banyak orang memiliki standar yang terlalu sulit untuk sukses. Contoh, saya sukses kalau saya punya 10 miliar. Saya sukses kalau saya punya mobil Ferrari. Padahal sebenarnya standar sukses kita jangan terlalu besar. Karena banyak orang berpikir, ketika saya punya Ferrari, ketika saya punya 10 miliar, saya bahagia. Padahal terbalik. Karena kita bahagia, uang datang dengan sendirinya. Jadi ketika saya minta Anda untuk mengumpulkan kesuksesan Anda di masa kecil, di masa dulu, di zaman 5-10 tahun kebelakangan, saya tidak minta Anda untuk mengumpulkan kesuksesan besar, hanya kesuksesan kecil. Bagi saya, sukses itu sederhana. Ketika saya lebih baik dari kemarin, itu sudah sukses. Ketika saya membantu seorang gadis, waktu saya masih SD, dia tidak bisa bukakan tutup botol, saya bantu dia bukakan. Itu sudah sukses. Saya ingin cerita dari seorang yang bukan siapa-siapa, ketika dia mengumpulkan koin keberhasilannya, ternyata dia meraih sukses yang luar biasa. Ada seorang motivator. Motivator ini diminta untuk coach seorang atlet judo. Nah, atlet judo ini nggak pernah menang. Ketika di-coach oleh motivator ini, dia tanya, kamu pernah menang nggak judo? Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Sekalipun turnamen kecil pun nggak pernah katanya. Lalu kemudian korek-korek lagi, yakin kamu nggak pernah menang? Lalu akhirnya pejudo yang loser ini, dia jawab, aku pernah menang 1 kali. Oh, kapan? Aku menang pada saat latihan. Jadi bukan kompetisi, pada saat latihan. Dan pada saat latihan pun, itu lawannya lagi flu, lagi sakit. Jadi menang hanya kebetulan. Tapi kata motivator ini, it's okay. Itu koin keberhasilan. Jadi jangan membuat standar sukses kita terlalu susah. Karena kalau kita bikin standar sukses kita terlalu susah, kita unhappy. Kalau kita unhappy, kita tidak happy, kita tidak bahagia. Karena standar sukses kita nggak tercapai, sukses nggak bakal datang. Akhirnya motivator ini bilang sama pejudo ini, sekarang gini, sebelum kamu bertanding, kamu tutup mata kamu. Kamu bayangkan, pada saat kamu waktu itu menang, waktu latihan, apa yang kamu rasakan? Bayangkan itu, dia bayangin. Waktu menang, walaupun hoki, walaupun lawannya lagi flu, dia begitu gembira. Ya, adrenalin dia naik, ya, kemudian mata dia lebih bersinar, lebih berapi-api, dia lebih percaya diri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menang kompetisi, dia masuk ke 16 besar, dia masuk ke 8 besar, dia masuk ke semifinal. Di final akhirnya dia kalah jadi juara 2. Anda perhatikan, dari seorang yang loser nggak pernah menang jadi juara 2. Sahabat excellent, kenapa dia jadi juara 2? Ternyata karena dia didiskualifikasi. Karena waktu di final, ketika lawannya sudah jatuh, harusnya nggak usah dipukul, diserang lagi, tapi dia masih serang karena terlalu semangatnya. Akhirnya dia didiskualifikasi dan hanya jadi juara 2. Jadi sebenarnya dia harusnya jadi juara 1. Dan ini true story. Seorang yang bukan siapa-siapa, ketika dia ingat kesuksesan dia di masa lalu, sekecil apapun, ternyata menambah kepercayaan diri. Sama seperti petugas bangunan di Chili. Ketika dia ketemu hambatan, ingat dulu kamu pernah selamat lantai 10. Kenapa 1 meter kamu sekarang takut? Jadi saya ingin memberikan PR kepada sahabat excellent.
Coba flashback ke belakang. Apa kesuksesan kecil kita yang pernah kita raih? Waktu saya maju memberikan seminar, pernah seorang MC-nya hanya memanggil, mari kita sambut Bapak Ibu sekalian, Pak Pong Chandra. MC ini nggak membacakan CV, nggak membacakan portfolio. Dan jujur waktu itu saya nggak terlalu percaya diri. Tapi beda ketika MC yang menyambut, mari kita sambut pengarang buku bestseller, seorang pebisnis properti, Pak Pong Chandra. Ternyata saya lebih percaya diri. CV Anda, sekecil apapun, Anda menang lomba balap karung, Anda pernah menang lomba puisi, Anda pernah juara 3 di balap lari walaupun peserta cuma 4. Ya, itu berarti juara 1 dari belakang, tapi nggak apa-apa, itu prestasi. Kumpulkan koin keberhasilan Anda semakin banyak, setiap hari Anda tutup mata Anda. Setiap hari Anda bayangkan, pagi-pagi sebelum tidur, pada saat bangun tidur atau malam-malam sebelum Anda tidur, Anda selalu berpikir, kumpulkan apa yang bisa Anda syukuri hari ini. Kesuksesan apa yang Anda raih hari ini. Dengan cara seperti itu Anda akan menjadi manusia baru setiap harinya. Kalau kita belajar tentang iman 1 meter, kita perlu belajar untuk bersyukur apa yang terjadi di belakang kita. Banyak orang bilang, Pak, bagaimana cara menemukan talenta? Saya nggak bisa karena saya merasa saya bukan talenta di bidang public speaking, makanya saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Saya merasa talenta saya bukan di bidang tarik suara, makanya saya nggak bisa nyanyi. Nah, padahal sebenarnya setiap orang itu diciptakan Tuhan dengan potensi yang sangat luar biasa. Tapi kita nggak sadar. Ternyata kita, orang-orang hebat seperti Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Graham Bell, ternyata mereka baru menggunakan 3% dari kemampuan alam bawah sadarnya. Saya bayangin, kalau orang sejenis mereka baru gunakan 3%, gimana kalau mereka gunakan 10% aja? Nah, seringkali manusia rata-rata hanya menggunakan di bawah 1% dari kemampuan alam bawah sadarnya. Bagaimana caranya kita bisa mengembalikan potensi kita, potensi yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita? Saya ingin berikan sebuah ilustrasi supaya kita sadar tentang potensi besar ada dalam hidup kita. Ada seorang paman yang lagi pergi ke sebuah rumah saudaranya. Banyak keponakan-keponakan yang masih kecil, lari-larian. Kemudian dia bilang sama pamannya, keponakannya bilang sama pamannya, Om, boleh nggak pinjam handphonenya? Ya, sebutlah smartphone lah. Ketika dipakai handphonenya, dimainin, ternyata 6 jam nggak dibalik-balikin sampai baterainya habis. Lalu kemudian pamannya tanya, kamu main apa? 6 jam sampai baterai Om habis. Lalu kemudian anaknya bilang, aku main game A lah, game B lah, dan lain sebagainya. Aku bikin video, aku edit videonya, jadi main video editing, Instagram lah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian omnya bilang seperti ini, lu memang ada game itu? Lu emang bisa ya video editing? Lalu kemudian keponakannya bilang, loh, Om yang punya handphone kok, tanya saya. Nah, dari hal yang kejadian kecil ini kita belajar bahwa banyak orang yang menggunakan smartphone ternyata paling tidak hanya menggunakan 10% dari fitur yang ada. Betul? Saya yakin sahabat excellent juga mengalami hal yang sama. Handphonenya canggih, BlackBerry canggih, tapi hanya menggunakan kamera, video, Facebook, Twitter, BBM. That's it. Banyak fitur-fitur yang kita nggak tahu. Banyak fitur-fitur yang kita tidak gunakan. Tapi bukan berarti fitur tersebut nggak kita gunakan, bukan berarti fitur tersebut nggak ada. Sekali lagi, bukan berarti fitur tersebut nggak digunakan, itu bukan berarti fitur tersebut nggak ada. Manusia juga sama, fiturnya sudah ada. Kita punya fitur untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Manusia punya fitur untuk mengerjakan hal-hal yang bisa mengubah dunia, mengubah Indonesia. Nah, tapi seringkali kita nggak gunakan, lalu kita klaim itu bukan talenta kita. Saya masih ingat ketika saya kuliah, kalau saya nggak didorong untuk public speaking, hari ini saya tetap jadi anak yang introvert, pendiam, kuper, dan nggak bisa ngomong. Tapi waktu itu karena pelajaran karakter building di kuliah, jadi ada kurang lebih 8 orang, satu kelompok 8 orang, dan kami sudah siapkan presentasi, nanti kamu ngomong bagian ini, nanti kamu mau ngomong bagian ini. 8 orang sama teman-teman saya. Ketika teman saya pegang mic, orang pertama, saya orang ke-8, gemeteran, bingung mau ngomong apa, dan akhirnya teman saya kasih mic ke orang nomor 2. Kasih mic ke orang nomor 2, orang nomor 2 juga grogi sama, bingung mau ngomong apa, dia kasih mic ke nomor 3, kasih mic ke nomor 4, saya nomor 8, sampailah mic ini ke saya. Saya mau kasih ke kiri, udah dosen. Saya pikir saya nggak bisa balikin lagi ke nomor 7. Saya mau nggak mau harus bicara, dan itu pengalaman pertama saya ngomong di depan banyak orang. Akhirnya saya ngomong. Begitu saya ngomong, ternyata saya melebihi jam lagi. Dan pada saat saya selesai bicara, ternyata seluruh audiens memberikan saya standing applause.
Disitulah saya mulai sadar bahwa ternyata saya punya talenta fitur di bidang public speaking. Dan saya nggak pernah tahu sebelum saya dijorokin. Teman-teman, nggak ada cara lain. Sahabat excellent, nggak ada cara lain. Kalau kita mau berenang, selain kita basah, betul? Cemplung dulu, baru kita bisa berenang. Tabrak pagar dulu, baru kita bisa belajar mobil, betul ya? Jadi, kita ingin mengajak sahabat excellent ya untuk kita berani. Temukan fiturnya. Pernah nggak ada yang tahu kalau ternyata peredaran darah di dalam tubuh kita itu panjangnya beberapa ratus kali keliling bumi, dan kita dapat mengedarkan darah hanya dalam waktu tempo sepersekian detik. Kalau Anda perhatikan, bukankah itu sebuah mujizat yang Tuhan kasih buat kita? Bukankah itu iman 10 lantai yang tadi saya ceritakan di segmen yang pertama? Tugas kita adalah kita perlu menyadari bahwa kita sudah punya fiturnya. Sahabat excellent, ketika Anda sudah mengetahui bahwa Anda punya fiturnya dan tugas Anda adalah memaksimalkannya, kesimpulan dari program hari ini adalah do what you love, kerjakan apa yang Anda cintai. Banyak orang mengerjakan apa yang tidak mereka cintai. Nah, ketika kita mengerjakan apa yang kita cintai, hal yang pertama akan kita lakukan adalah kita tidak akan tanya berapa bayaran kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan lihat jam tangan kita. Kerjakan apa yang kita cintai dan jadi yang terbaik di bidangnya, pasti kita sukses. Ada yang bilang, Pak, tapi aku mencintai pekerjaan ngerumpi. Jadilah perumpi terbaik di dunia. Bisa Pak kaya? Bisa. Anda lihat Oprah Winfrey, dia ngerumpi dengan aktor-aktor Hollywood, aktris-aktris Hollywood, dan dia kaya. Pak, saya hobinya itu berantem ya Pak. Jadilah Chris John. Pak, saya hobinya ngebut-ngebutan. Jadilah Valentino Rossi. Kerjakan apa yang kita cintai dan jadi yang terbaik di bidangnya. Nah, tapi di sini yang ingin saya beritahukan adalah seringkali namanya jalan hidup manusia itu berbeda-beda. Pak, hari ini saya mengerjakan apa yang tidak saya cintai. Terus gimana? Saya katakan ada dua cara mengerjakan apa yang kita cintai. Kita kerjakan dari sekarang atau kita menundanya. Ketika saya ingin pergi ke Bandung, saya senang naik sedan. Tapi ternyata sedan saya rusak. Lalu ada tumpangan mobil jeep mengarah ke Bandung. Apa yang akan kita lakukan? Kita tetap pilih jeep tersebut selama kita bisa sampai ke tujuan yang sama, yaitu Bandung. Mobilnya berbeda, tujuannya sama. Jika Anda hari ini tidak beruntung, Anda mengerjakan apa yang tidak Anda sukai, nggak masalah. Ketika Anda mengerjakan apa yang tidak Anda sukai dan Anda jadi yang terbaik di bidangnya, itu adalah profesionalisme. Itu adalah profesionalisme. Ketika Anda mengerjakan apa yang tidak Anda sukai, tapi Anda jadi yang terbaik di bidang Anda, sukses, Anda punya uang. Apa yang Anda cintai adalah melukis. Orang tua Anda nggak dukung. Buat kata orang tua Anda, melukis nggak bisa bikin Anda kaya. Ya sudah, kerjakan hal yang Anda nggak sukai, tapi Anda kaya di bidang tersebut. Ketika Anda financial freedom, bisa nggak Anda bikin pameran? Bisa. Jadi pergi dengan kendaraan lain, asal tetap pergi ke tujuan yang sama.